Halo rebahaners yang budiman dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kali ini saya merangkum film horor yang berjudul The Autopsy of Jane Doe. Plot cerita ini cukup menarik dan katanya pemeran Jane Doe saat syuting harus berakting menjadi mayat selama 8 jam tanpa busana sehelai pun, tapi entahlah hanya kameramen yang tahu. Dan kebetulan sekali film ini pernah saya tonton sekitar 2 tahun yang lalu, jadi saya terpaksa harus download lagi filmnya, dan ternyata lumayan memakan kuota internet saya yang tidak seberapa ini. Banyak orang penasaran siapakah sebenarnya sosok jenazah di film ini. Oleh karena itu tim saya yang beranggotakan 1 orang sudah melakukan riset, dan mengumpulkan informasi dari beberapa sumber tentang teori-teori yang berkaitan dengan siapakah sosok wanita yang menjadi mayat di film ini. Untuk itu langsung saja kenakan headset kalian, siapkan bantal, cari posisi rebahan terbaik dan selamat menonton. Diawali dengan memperlihatkan sebuah rumah tempat kejadian perkara, di mana satu keluarga ditemukan mati terbunuh. Anehnya tidak ditemukan benda hilang, goresan atau tanda-tanda masuk secara paksa. Belum pasti apa penyebabnya. Namun para penyidik dan petugas kepolisian di sana dibuat terkejut saat menemukan sesosok mayat wanita terkubur di tanah yang berada di ruang basement. Berdasarkan hasil data, wanita tersebut tidak memiliki identitas dan tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan para korban. Opsir wanita ini pun bertanya, "Siapa dia, Bang?" Pak polisi pun menjawab, "Entahlah, untuk sementara dia adalah Jane Doe." Sekedar pengetahuan, di Amerika Serikat nama Jane Doe adalah sebutan untuk mayat wanita yang tidak diketahui identitasnya, dan dari sinilah semuanya dimulai. Alur cerita berfokus pada 2 tokoh utama yaitu Austin dan Tommy ayahnya. Mereka berdua berprofesi sebagai koroner atau tukang otopsi mayat, di mana ruang otopsi mereka berada di ruang bawah tanah di rumah mereka sendiri. Pada menit-menit awal ini, kita akan dibawa ke dalam sebuah dialog Austin dan ayahnya yang sedang membahas seputar otopsi, di mana seorang koroner harus bisa menemukan jawaban, kenapa seseorang bisa meninggal. Dan dengan dialog yang mungkin bagi beberapa orang atau penonton akan terasa membosankan, untuk saya pribadi yang punya IQ pas-pasan, percakapan mereka memberi pengetahuan baru untuk saya seputar biologi dan dunia otopsi. Dalam kasus ini mereka sedang menangani sebuah kasus mayat yang tubuhnya hangus terbakar. Sang ayah bertanya kepada Austin, "Apa penyebab kematiannya?" Austin dengan santai menjawab, "Gampang atuh beh, dilihat dari kerusakan pada rongga pernafasan, kerongkongan, dan paru-paru sudah pasti meninggal karena terlalu banyak menghirup asap." Sang ayah pun berkata, "Antum perhatikan dulu sebelum membuat kesimpulan." Kemudian sebagai seorang profesional berpangkat diamond sekaligus sebagai guru bagi sang anak, dia menjelaskan, saat kebakaran, mayat pria ini ditemukan di dapur dan jarak ke pintu keluar sekitar 5 meter. Secara logika pria ini tidak sedang mencoba melarikan diri dari kebakaran. Sang ayah pun menunjukkan bagian kepala pria tersebut. Di sana ada bekas benturan yang cukup keras yang menghasilkan kesimpulan bahwa pria ini mati karena terjatuh dan kepalanya terbentur. Dengan kata lain, pria ini sudah mati duluan sebelum tubuhnya terbakar karena kebakaran tersebut. Jujur saya sebagai penonton merasa terkesan dengan scene ini, karena sedikitnya bisa mengetahui metode analisa yang digunakan tukang otopsi. Sang ayah meminta tolong Austin untuk membersihkan sisa pekerjaannya selagi dia ingin sebats dulu dan mencari angin di luar. Austin pun membereskan pekerjaannya. Selesai dengan itu,
Austin dikejutkan dengan kucing milik ayahnya yang berhasil menangkap seekor berit dari saluran udara, lantas dia pun mengambil berit tersebut, lalu membuangnya, kemudian dia cuci tangan, tiba-tiba terdengar suara dari luar ruangan, Austin pun memeriksa keluar. Lalu melihat ke ruang kerja ayahnya dan menghidupkan lampu. Tiba-tiba, Jesus Christ! It's so easy. sangat membagongkan bukan? Pertama kali saya menonton adegan ini sumpah saya kaget, sampai-sampai ingin menampiling wanita ini. Wanita julid ini bernama Emma, dia adalah kekasihnya Austin. Kemudian Austin mengajaknya ke ruangan otopsi. Emma yang baru pertama kali ke sana iseng ingin diperlihatkan satu mayat. Sang ayah yang tiba-tiba muncul mempersilahkan Austin membuka salah satu peti dari lemari mayat tersebut. Lalu Emma bertanya untuk apa lonceng ini? Ternyata ini adalah sebuah fakta asli di mana semua mayat yang berada di ruang otopsi kakinya akan dikaitkan sebuah lonceng. Ini bertujuan untuk memberi tanda jika kemungkinan seseorang mati suri atau koma sehingga mereka tahu mana yang sudah mati dan tidak, juga untuk menentukan yang mana harus diotopsi dan mana yang tidak. Kan gak lucu kalau mereka mengotopsi seseorang yang hanya mati suri, dan ternyata masih hidup, tak sadar orangnya ngomong loh kok saya diotopsi mas, saya kan masih hidup, jahit lagi perut saya, kan kasihan orangnya. Singkat cerita Austin dan Emma ingin pergi untuk malam mingguan di luar, saat akan naik lift, tiba-tiba Pak Polisi datang membawa mayat yang harus segera diotopsi malam ini juga. Austin yang galau memutuskan untuk membantu ayahnya karena kasihan ditinggal bekerja sendirian. Di sisi lain Pak Polisi sedang menjelaskan perihal mayat Jendo yang dia bawa. Dia mengatakan bahwa mayat ini tidak diketahui identitasnya dan sidik jarinya pun tidak ditemukan dalam sistem. Dan tanpa sebab tiba-tiba si kucing mengeong. Stanley. Si ayah pun mengusirnya. Untuk orang yang berangan ini bisa jadi pertanda buruk atau sesuatu yang tidak beres di sana. Namun bagi saya pribadi tipe orang yang rasional, bahwa hal tersebut disebabkan mungkin karena kucingnya mau boker, tapi entahlah hanya Panji yang tahu. Pak Polisi menjelaskan bahwa mayat ini sangat prioritas dan harus beres saat pagi hari. Mereka berdua pun langsung mengerjakannya. Saat itu terdengar berita di radio bahwa cuaca akan cerah beberapa hari ke depan. Tahap pertama pun dimulai dengan pemeriksaan luar. Austin mulai memotret mayat Jendo. Dia memperkirakan usia mayat ini masih remaja sekitar 20 tahunan, kulit normal, tidak ada bekas luka, memar, dan pendarahan, namun saat diperiksa matanya berwarna abu. Gray? Menurut ayahnya, bola mata akan berwarna abu saat seseorang sudah mati berhari-hari. Beberapa penemuan aneh pun mulai ditemukan oleh mereka berdua. Tidak ada tanda kepucatan pada kulitnya, otot-otot sendi pun tidak kaku, ukuran pinggulnya pun tidak sesuai dengannya, kata si ayah mungkin bawaan gen. Austin pun mulai mencatat setiap detail yang dia temukan di papan tulis. Sang ayah kemudian memeriksa pergelangan tangan dan kakinya dan ternyata mengalami retak atau patah. Pertanyaannya bagaimana cara mematahkan pergelangan tangan dan kaki tanpa ada tanda-tanda luar yang terlihat, karena tidak mungkin jika terjatuh dan patah tulang tidak meninggalkan bekas memar sedikit pun. Di sela-sela kuku jari tangan, kaki dan rambut juga terdapat tanah yang nyelap. Setelah diperiksa itu adalah tanah gambut. Yang aneh di sini adalah menurutnya tanah gambut hanya bisa ditemukan di daerah bagian utara, jarang sekali ditemukan di perkotaan, kecuali di kebun tanaman, dan terkejutnya mereka saat melihat lidahnya telah dipotong. Akhirnya ayah Austin mengambil kesimpulan bahwa mayat Jendo adalah korban perdagangan manusia, di mana tangan dan kaki diikat agar tidak kabur, serta lidahnya dipotong agar tidak bisa teriak. Sang ayah kemudian melanjutkan pemeriksaan mulut.
Dan yang mengejutkan, dia mendapatkan sehelai benang yang berasal dari mulut Jendo, dan sejauh ini semuanya masih bisa diterima akal sehat. Bag it. Send it to the lab. Tahap kedua pun dimulai, yaitu pemeriksaan bagian dalam atau pembedahan. Saat akan mulai membelah, tiba-tiba lampu berkedip dan saluran radio berganti sendiri. Di sini mulai sedikit seram tapi masih bisa ditolerir. Mereka pun mulai membelek tubuh Jendo. Singkat cerita, tubuhnya pun selesai dibelek, dan mereka menemukan sebuah fakta di mana organ dalam Jen mengalami kerusakan parah seperti bekas luka dan hangus terbakar. Di sini semuanya mulai nampak tidak masuk akal. Secara logika, bagaimana melukai organ dalam tanpa meninggalkan bekas di bagian luar? Tiba-tiba terdengar suara seperti benda jatuh. Unless. Austin pergi memeriksanya. Dia mulai memeriksa setiap ruangan tapi tidak ada apa-apa. Lalu betapa kagetnya Austin. Sebenarnya saya sih yang kaget. Terlihat ada sosok seseorang yang tengah berdiri di tengah lorong. Saat Austin periksa, tidak ada siapa-siapa. Austin yang masih penasaran dengan suara tadi, kemudian masuk ke ruang gudang yang gelap. Dia menyalakan lampu dan tiba-tiba mendengar suara dari saluran udara. Dia mengambil kursi dan naik memeriksanya. Kemudian, dia kaget dan terjatuh dari kursi. Ayahnya pun langsung menyusulnya. Saat diperiksa, ternyata itu adalah kucing ayahnya yang sudah dalam keadaan terluka, dan nampaknya sudah sekarat. Untuk mengakhiri penderitaannya, dia langsung mengkremasi kucing tersebut. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Mereka pun kembali ke ruang otopsi. Austin yang lebih dulu masuk, kemudian membersihkan tangannya dengan hand sanitizer karena takut corona. Kemudian saat akan mengambil handscoon, tiba-tiba kotak mayat terbuka sendiri.